Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan coba membahas soal tentang usaha yang ada pada modul. Sebuah bola bermassa 0,5 kg bergerak ke atas pada sebuah bidang miring yang kemiringannya 37 derajat terhadap horizontal. Beberapa buah gaya luar bekerja pada bola tersebut, yaitu gaya 100 Newton searah dengan gerak bola, gaya 80 Newton horizontal searah gerak bola, dan gaya gesekan 20 Newton melawan arah bola. Jika bola berpindah sejauh 40 cm ke atas sejajar bidang miring, hitunglah A. Usaha yang dilakukan oleh tiap-tiap gaya, B. Usaha total oleh gaya-gaya tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah awal yang kita lakukan adalah membuat diagram bebas benda. Pertama, kita buat bidang miring sebagaimana disebutkan pada soal. Tetanya sudutnya 37 derajat. Selanjutnya kita letakkan massa 0,5 kg pada bidang tersebut. Kemudian kita buat diagram gaya luar yang bekerja terlebih dahulu. Pertama, gaya 100 Newton kita namakan sebagai F1, searah dengan gerak bola. Selanjutnya gaya yang kedua yaitu F2, gaya 80 Newton horizontal searah gerak bola. Dan terakhir gaya F3, gaya gesekan 20 Newton melawan arah gerak bola. Di samping gaya luar yang disebutkan dalam soal, ada juga gaya internal pada bola. Nah, ini juga harus kita buat diagram gayanya. Pertama, karena benda memiliki massa, maka akan ada gaya berat W yang arahnya ke bawah. Dan karena bola bersentuhan dengan bidang, maka akan ada gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh. Nah, setelah semua gaya yang bekerja, baik gaya eksternal maupun gaya internal kita buat diagramnya, kita lihat besar dan arah perpindahannya. Pada soal disebutkan, besarnya perpindahan adalah 40 cm ke atas sejajar bidang miring. Karena cukup banyak gaya yang bekerja pada benda dan ada yang memutus sudut, maka kita tetapkan terlebih dahulu koordinat kartesiannya. Umumnya, jika benda pada bidang miring, maka sumbu X-nya kita buat sejajar dengan bidang miring tersebut. Ini sumbu X dan ini adalah sumbu Y-nya. Kita pindahkan diagram gaya ini untuk mempermudah pembahasan. Inilah diagram gaya yang bekerja pada benda dan arah perpindahannya sekaligus. Sebelum kita hitung usaha oleh masing-masing gaya, kita proyeksikan terlebih dahulu gaya-gaya yang membentuk sudut. Karena perpindahannya pada sumbu X, maka proyeksi yang kita buat adalah pada sumbu X saja. Proyeksi gaya pada sumbu X inilah yang nantinya kita gunakan untuk menghitung usaha oleh gaya tersebut. Gaya membentuk sudut pada soal ini hanya ada dua, yaitu gaya F2 dan gaya berat W. Jadi gaya F2 dan gaya berat W. Kita buat proyeksi F2 pada sumbu X. Kita namakan F2X. Dan proyeksi gaya berat pada sumbu X yaitu WX. Nah, barulah kita menghitung besarnya usaha oleh masing-masing gaya tersebut. Pertama oleh F1, karena F1 searah dengan perpindahan, maka usahanya adalah WF1 sama dengan F1 kali delta X. F1 nilainya 100 Newton dan delta X 0,4 meter.
sehingga usaha oleh F1 sebesar 40 Joule. Kemudian usaha oleh F2. Karena F2 membentuk sudut theta, maka yang kita gunakan adalah proyeksi F2 pada perpindahannya, yaitu F2X. Sehingga usaha oleh F2 atau WF2 sama dengan F2X kali delta X. F2X sama dengan F2 kali cos theta atau sama dengan 20 cos 37 dikali 0,4. Karena cos 37 derajat adalah 0,8, maka WF2 sama dengan 6,4 Joule. Kemudian usaha oleh gaya F3, yaitu WF3. Karena arah gaya F3 berlawanan dengan arah perpindahan, maka usaha yang dilakukan akan bernilai negatif. Sehingga WF3 sama dengan min F3 kali delta X. F3 nilainya 20 Newton. Kita masukkan ke dalam persamaan ini, diperoleh usaha oleh F3 atau WF3 sama dengan minus 8 Joule. Selanjutnya usaha yang dilakukan oleh gaya berat W. Yang kita gunakan adalah proyeksi gaya berat ini pada sumbu X, yaitu Wx. Pada materi dinamika gerak telah kita pelajari bahwa nilai Wx ini sama dengan W sinus theta, di mana W adalah M kali G dan sinus theta 37 derajat adalah 0,6. Sehingga kita peroleh usaha oleh gaya berat sama dengan min 1,2 Joule. Dan yang terakhir, usaha yang dilakukan oleh gaya normal N. Karena N tegak lurus dengan perpindahan, maka tidak ada proyeksi gaya normal ini terhadap perpindahan. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya normal ini adalah sama dengan 0. Inilah besarnya usaha yang dilakukan oleh semua gaya yang bekerja pada benda. Usaha oleh F1 bernilai 40 Joule, usaha oleh F2 6,4 Joule, usaha oleh F3 minus 8 Joule, usaha oleh gaya berat sama dengan minus 1,2 Joule, dan usaha yang dilakukan oleh gaya normal sama dengan 0. Selanjutnya kita bisa menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu usaha total oleh gaya-gaya tersebut. Untuk menghitung usaha totalnya, kita tinggal menjumlahkan semua usaha oleh masing-masing gaya tersebut. Sehingga W totalnya sama dengan usaha oleh F1 ditambah usaha oleh F2 ditambah usaha oleh F3 ditambah usaha oleh gaya berat dan ditambah usaha oleh gaya normal. Jika kita masukkan angkanya, maka diperoleh usaha totalnya sama dengan 37,2 Joule. Demikianlah pembahasan soal tentang usaha oleh beberapa gaya pada benda yang terletak pada bidang miring ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.